Stroke adalah kondisi medis yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau terhenti, sehingga sel-sel otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup, yang dapat menyebabkan kerusakan otak, kecacatan, atau bahkan kematian. Di episode refleksi kali ini, ada seorang ayah yang terkena stroke ketika sedang menunggu kelahiran buah hati yang pertama. Dampak mental sangat beliau rasakan pada saat itu. Dan kini beliau mencoba bangkit dan pulih dari stroke demi istri, anak, dan ibunya. Inilah sebuah kisah dari Agus Budiman. Stroke ini selalu datang tiba-tiba di saat yang tidak terduga. Dan masalahnya stroke ini memang terjadi banyak sekali terutama pada usia muda. Tetapi pada dasarnya ini ada faktor pemicunya seperti tensi, gula darah yang memang dia tidak peduli, tidak pernah melakukan pemeriksaan. Hipertensi, diabetes ini harus dideteksi dari awal pemirsa. Karena kalau tidak, begitu terlambat, komplikasi tidak dapat dihindari, kehidupan tidak akan bisa kembali lagi. Dulu, seringkali orang terserang serangan stroke ini adalah di saat usia sudah masuk ke usia pensiun. Tapi sekarang banyak sekali teman-teman rekan-rekan yang masih dalam usia produktif sudah terserang stroke. Nama saya Agus Budiman, usia saya sekarang 47 tahun. Saya dulu bekerja di perusahaan swasta, bagian GA, General Affair. Jadi saya yang urus pembukaan cabang sampai running ya. Jadi ya bisa dibilang saya ini orang lapangan. 47 tahun sudah mengalami stroke. Gimana cara kita untuk bisa mengantisipasi agar jangan sampai di usia yang masih produktif kita sudah mengalami komplikasi yang namanya stroke? Ini yang Mas Adit yang kita perlu garis bawahi. Karena siapapun ternyata bisa kena stroke. Iya. Ya, dengan seiring usia yang semakin muda orang yang terkena stroke, artinya memang pola hidup sehat mau gak mau harus diterapkan. Seperti Pak Agus Budiman, jangan atas nama kesibukan dan pekerjaan lupa untuk tidur cukup, makanan tidak diatur, tidak sempat olahraga dan stres mengintai. Itulah pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur supaya kita tahu hasil pemeriksaan seperti tensi, gula darah, kolesterol sehingga komplikasi dapat terhindar. Usia saya 44 tahun, saya tuh tidak pernah sakit, masuk rumah sakit. Jadi ya sakitnya cuma ringan-ringan aja, cuma flu, batuk, pilek gitu aja. 2021 tuh waktu kita harus suntik vaksin ya. Di assessment saya tidak lolos dengan problemnya adalah tensinya tinggi. Pada saat itu tuh sekitar 180 sampai 190. Karena saya gagal vaksin, dari situ saya akhirnya pergi ke rumah sakit. Dan ternyata setelah itu baru diketahui saya mempunyai riwayat gula dan kolesterol. Pada saat itu gula saya sampai dengan 350 dan kolesterol saya 220. Nggak ada yang namanya kebetulan. Jadi ketika Pak Agus Budiman ini mau cek kesehatan dia karena tujuan tertentu, baru ketahuan bahwa ternyata dia punya tensi yang sangat tinggi. Pak Agus ini punya diabetes, di mana diabetes itu adalah induk dari semua penyakit. Setuju. Dan ini banyak kasusnya pada usia muda. Benar. Tetapi masalahnya usia muda tidak melakukan pemeriksaan. Biasanya banyak yang abai karena merasa masih muda, penyakit itu penyakit orang tua. Akhirnya semuanya terbengkalai. Sekarang trennya makin turun usianya untuk mengalami komplikasi. Apalagi penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, kolesterol. Iya lagi. Jadi mesti benar-benar hati-hati, cek dari awal. Pada saat itu serangannya itu terjadi di hari Sabtu ketika saya libur. Tiba-tiba berasa kayak nafas saya itu kayak kurang maksimal gitu, kayak ada tarikan nafas yang nggak full.
Saya terasa lemah, ketika pas makan saya coba minum itu udah meleset. Lalu istri saya mulai panik, kamu kenapa, yuk kita ke rumah sakit. Pada saat itu bukannya saya iyakan, malah saya merasa, oh ini saya nggak apa-apa, saya cuma kecapean aja, udah rebahan sebentar nanti juga sembuh kok. Akhirnya besok tambah lemas, saya tidak bisa berdiri lagi, akhirnya buru-buru lah saya dibawa ke rumah sakit. Di situ Bukannya dia abai atau bagaimana, tapi merasa sebenarnya yang dialami itu bukan serangan atau gejala stroke. Benar, Jadi tidak langsung Mas Adi. ditindak. Itu dia, padahal itu adalah sesuatu yang parah. Karena saat stroke ini tidak dikenali dari awal, golden period atau waktu emas untuk menangani stroke ini jadi terlewat. Sayang banget ya. Hanya 3,5 jam, Iya. tidak boleh lebih dari itu. Tapi dampaknya, Kalau iya. misalkan terlambat, bisa fatal akibatnya. Tetapi Pak Agus ini pada dasarnya sudah ada gejala yang muncul tetapi tidak ditindaklanjuti sehingga gejala ini justru akan memperparah dari kondisi otak tersebut. Tuh, lagi-lagi abai ya, padahal sudah tahu ada yang tidak beres nih di tubuhnya, tapi menganggap ini mah biasa. Jadi jangan seperti itu, kita harus benar-benar aware dari pertama, lebih baik kita anggap sebagai sesuatu yang buruk. Ya. Hasilnya ternyata baik-baik saja daripada kita anggap ringan ternyata berat. sebenarnya nggak terbayang karena saya juga orang yang lumayan aktif. Saya juga seminggu bisa 2-3 kali after kantor saya nge-gym karena di kantor itu di satu building dengan kita ada fasilitas gymnya. Dan saya juga senang hiking, trekking gitulah. Tuh kan akhirnya hobi-hobinya yang betul-betul bisa dilakukan setiap weekend atau di saat waktu senggang sekarang semua itu hanya tinggal kenangan jadinya. Benar sekali, dan berdasarkan hobinya yang suka olahraga, akhirnya kemungkinan yang lain, gaya hidup sehat yang lain tidak ditekankan. Tidur tidak boleh kurang, makan juga harus tetap dijaga, dan stres harus di-manage. Walaupun sudah suka olahraga, terbukti di Bapak ini tetap bisa terjadi serangan stroke. Seperti saya sendiri juga ketakutan akan masa depan segala macam itu kan pasti kan ada ketakutan Pak. Jadi overthinking lah. Overthinking karena pada saat itu ya istri saya hamil 6 bulan. Dan saya menekankan pada saat itu ke istri udah nggak usah pikirin saya, kamu fokus ke kehamilan kamu dan anak kita. Karena dulu saya pernah kehilangan juga kan di tahun 2017. Di anak pertama saya ini setelah 13 tahun kita kosong, saya tidak bisa nemenin pasangan saya ketika melahirkan Pak. Karena pada saat itu saya lumpuh total, belum bisa jalan. Sampai hari ini pun anak saya udah umur 3 tahun, Pak. Saya belum pernah gendong beli dia, Pak. Karena saya belum punya keseimbangan yang kuat untuk itu. Aduh, kerasa banget ya, sedihnya gitu. Kepala keluarga, kemudian tidak bisa gendong anak, itu pasti rasanya terpukul ya. Stroke itu benar-benar merubah kehidupan dari Pak Agus ini. 360 derajat. Saat masih aktif, masih bisa bekerja, tiba-tiba terkena stroke, nggak bisa kerja lagi, bahkan nggak bisa gendong anak. Mama saya juga pernah stroke. Cuman beliau 2 bulan tuh udah recovery, udah sembuh. Saya juga tadinya ya cuman tahu kalau darah tinggi ya. Cuman namanya saya udah sehat, udah saya berhenti, saya nggak mau minum obat. Apa ini ya yang namanya stroke gitu. Kaki saya kok lemes gitu. Tapi kalau saya terus langsung rumah sakit di ini itu terus disuruh opnam, saya langsung 2-3 jam lah, maksudnya nggak sampai lama gitu. Saya terus ke rumah sakit. Meskipun sembuh saya itu masuk kapus ini, ditusuk gitu. Ternyata ibunda tercinta dari Pak Agus Budiman ini juga pernah mengalami stroke. Namun mungkin bedanya sang ibu ini cepat penanganannya Mas penanganannya Adit. cepat. Tadi Mas Adit kita juga dengar kalau ibu ini penanganannya 2-3 jam. Tidak lebih dari golden period 4,5 jam itu. Tapi sebenarnya itu harusnya udah jadi warning buat anak-anaknya kalau ada turunan yang mengarah ke sana. Benar. Jadi hati-hati menjaga pola hidup sehat. Ya, jadi harusnya Pak Agus ini sudah mulai berpikir, jangan-jangan saya bisa juga kena stroke. Saya merasa ya secara kualitas darah saya jadi makin bagus, maka tidur saya makin bagus. Ketika semua sudah mulai bagus, recovery sel saya juga semakin baik.
Dan itu mempengaruhi perbaikan organ-organ saya yang lain, kayak saya ada suspek penurunan kualitas ginjal, itu karena efek dari diabetes. Setelah saya pakai ini juga saya cek, dan ya tentu saja dengan ikutin anjuran dokter, terus ya minum obat teratur, berangsur membaik gitu loh Pak. Sebelum saya menggunakan produk teknologi laser ini, tensi saya itu main di 170 sampai 190. Dan sekarang puji Tuhan itu saya sudah main di 120 sampai 130, naik turun segitu. Untuk gula itu dulu saya di 350. Sekarang relatif di stabilnya itu di 117 sampai 120 lah, main di situ. Yang saya rasakan di badan ini juga lebih fit, lebih seger. Berat badan saya mulai bertambah nih Pak sekarang. Sekarang saya sudah naik 15 kilo. Stroke bukan akhir dari segalanya, kita bisa perbaiki pemulihan lebih cepat. Kita bisa mencegah stroke berulang, tentunya dengan menjaga pola hidup yang sehat dan tidak lupa manfaatkan teknologi laser. Dengan menggunakan teknologi laser, Pak Agus, hasil faktor pemicu komplikasi sudah terkendali, tensinya sudah terkendali, gula darahnya terkendali, kolesterolnya terkendali. Teknologi laser ini dia akan bisa mengendalikan tekanan darah dengan cara meningkatkan zat NO atau nitrate oxide. Saat zat NO ini meningkat, fungsinya adalah untuk melenturkan pembuluh darah dan melebarkannya. Sehingga tekanan darah bisa menurun dan aliran darah ke organ-organ bisa teratasi. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Agus ini dapat membantu menstabilkan gula darah, kolesterol, dan asam urat dengan cara meningkatkan pembakaran dari kompor energi yaitu mitokondria. Jadi ketika mitokondria bekerja akan mengubah gula, kolesterol, asam urat menjadi energi yang hasilnya semua itu akan terkendali. Akibat dari gula darah, kolesterol itu kan darahnya jadi kental. Nah, ketika darah kental itu dapat menyumbat pembuluh darah. Nah, dengan teknologi laser ini sumbatan pembuluh darah ini akan diuraikan sehingga aliran darahnya lancar dan organ-organ di dalam tubuh kita bisa berfungsi dengan baik lagi. Tadi kita juga dengar ya Pak Agus, tidurnya jadi lebih enak. Nah ini juga teknologi laser punya peran di sana. Saat dipakai malam hari, hormon tidurnya akan meningkat, melatonin. Sehingga tidur menjadi lebih mudah dan kualitasnya jadi lebih baik, lebih deep sleep. Tidur adalah recovery dasar sel-sel tubuh kita. Sehingga jangan pernah diremehkan kurang tidur. Nah saat dipakai siang atau pagi hari, teknologi laser ini meningkatkan kadar hormon serotonin atau mood stabilizer kita sehingga kita bisa lebih berenergi menjalani hari-hari. Makanya seperti juga yang sudah digunakan oleh Pak Agus Budiman, sekarang saya juga rutin pakai aku laser. Nah, aku laser ini dari Gogomol ya. Ini adalah alat kesehatan loh dan sudah terbukti membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Wow, udah jadi lama bukan ya. cuma baru setahun 2 tahun doang. Ya. Udah teruji lah intinya ya. Dan manfaatnya juga sudah pasti dirasakan oleh banyak orang. Sekarang waktunya Anda juga ikut merasakannya. Tunggu apa lagi? Segera deh konsultasikan kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi sekarang juga. Silakan dicatat atau kalau mau lebih mudah difoto aja nomornya. Tapi pastikan sudah sesuai ya. Pastikan juga produk yang Anda dapatkan itu adalah yang resmi, yang bergaransi. Hanya ada di Gogomol. Ingat tuh, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Atau kalau tinggalnya di daerah Jabodetabek, silakan langsung mengunjungi kafe showroom Gogomol. Lokasinya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ingat ya, segera gunakan aku laser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer.
Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Didukung oleh Gogo Mall dan Aku Laser. Nah, stroke ini memang terjadi banyak sekali terutama pada usia muda. Karena merasa masih muda, penyakit itu penyakit orang tua. Akhirnya semuanya terbengkalai. Stroke ini bisa datang kapan aja. Stroke bukan akhir dari segalanya. Kita bisa perbaiki pemulihan lebih cepat. Kita bisa mencegah stroke berulang. Tentunya dengan menjaga pola hidup yang sehat. Dan tidak lupa manfaatkan teknologi laser. Nggak terbayangkan ya, masih muda, masih dalam usia produktif, sudah mengalami stroke atau sudah terserang stroke. Ini kan masih banyak sekali cita-cita, harapan yang ingin diwujudkan. Tapi dengan kondisi sudah terserang stroke ini kan, apakah semua itu masih bisa diwujudkan? Jadi ya memang kita tuh benar-benar harus jangan atas nama kesibukan, pekerjaan, pola hidup sehat ditinggalkan. Apalagi stroke ini banyak terjadi pada usia muda. Pada dasarnya ini ada faktor pemicunya loh. Apa aja Seperti tuh? tensi, gula darah, kolesterol yang tinggi. Dan ini tidak dikendalikan dengan baik. Nah, by the way nih banyak banget loh teman-teman sesama pekerja seni ya, rekan-rekan sesama artis nih, teman-teman Adit yang mungkin contohnya pelawak-pelawak senior gitu yang sudah terserang stroke. Iya benar Mas Hadid. Artinya stroke ini bisa menyerang siapapun. Iya. Mau Anda orang kaya, orang miskin, tua, muda, orang terkenal atau orang penyendiri, semua bisa terkena stroke apabila pola hidup sehat tidak dijaga. Alangkah baiknya kalau kita semua menyadari risiko ini bisa terjadi sama kita kapanpun, dimanapun ya. Betul. Jadi kita langsung take action. Take action pola hidup sehat yang sering begadang-begadang, stop deh. Plus Merokok. Itu penting, Iya. merokok. Iya. Udah pastilah kalau pola hidup sehat itu udah pasti. Betul. Tapi alangkah indahnya kalau dilengkapi dengan teknologi. Jadikan ini take action untuk bisa mengantisipasi risiko-risiko komplikasi tadi. Jadi pencegahan. Betul sekali Mas Adit, karena dunia ini akan tabola bale ya, terbalik-balik kalau misalkan kesehatan tidak diprioritaskan. Nunggu-nunggu dulu, udah tahu nih ada yang gak beres di badan, nanti aja abai. Akhirnya begitu terbalik tidak bisa kembali lagi. Saya merasa ya secara kualitas darah saya jadi makin bagus, maka tidur saya makin bagus. Ketika semua sudah mulai bagus, recovery sel saya juga semakin baik. Dan itu mempengaruhi perbaikan organ-organ saya yang lain, kayak saya ada suspek penurunan kualitas ginjal, itu karena efek dari diabetes. Setelah saya pakai ini juga saya cek dan ya tentu saja dengan ikutin anjuran dokter, terus ya minum obat teratur, berangsur membaik gitu loh Pak. Sebelum saya menggunakan produk teknologi laser ini, tensi saya itu main di 170 sampai 190. Dan sekarang puji Tuhan itu saya sudah main di 120 sampai 130, naik turun segitu. Untuk gula itu dulu saya di 350. Sekarang relatif di stabilnya itu di 117 sampai 120 lah main di situ. Yang saya rasakan di badan ini juga lebih fit, lebih seger. Berat badan saya mulai bertambah nih Pak sekarang. Sekarang saya sudah naik 15 kilo. Wah, pencapaiannya ya. Iya loh. Karena beliau komitmen. Betul. Dia olahraganya rutin, obat-obat dari dokter juga diminum secara rutin ya. Ya. Ditambah lagi dengan rutin pakai laser. Tensi Pak Agus ini kan sekarang sudah terkendali Ya, setelah betul. menggunakan teknologi laser. Kenapa teknologi laser bisa membantu menstabilkan Gimana tekanan darah? Karena teknologi laser ini akan meningkatkan nitric oxide. Nitric oxide ini akan membuat pembuluh darah jadi elastis, kemudian jadi lebar dan alirannya lancar. Betul. Sehingga tensinya yang tadinya tinggi sekarang terkendali. Terkendali sudah. Kalau soal gula darah, kolesterol tinggi jadi normal dan badan jadi lebih fit Mas Adit, ini karena teknologi laser juga bekerja di kompor energi badan kita. Oh, Namanya mitokondria mitokondria. sel.
Saat teknologi laser menyinari mitokondria, dia meningkatkan produksi NO ditambah dengan oksigen nih membuat mitokondria kerjanya jadi lebih optimal. Makanya lebih berenergi ya. Makanya lebih berenergi, sebagai hasilnya sumbernya gula darah dan kolesterol ini dipakai lebih banyak. Jadi turunlah. Karena turun, energi jadi lebih banyak, jadi lebih darahnya tidak kental. Karena kalau lagi gula darah tinggi, kolesterol tinggi, darahnya mengental, susah lah sampai ke organ-organ vital kita. Benar. Sehingga kualitas darah, pembuluh darah, dan kualitas organ jadi meningkat dengan teknologi laser ini ya Mas Yo. Yes. Iya. Saya cuma lihat dia aja make, terus saya coba kok saya jarang pusing gitu. Sekarang itu biasanya kalau pusing tuh seperti ditusuk, soalnya saya juga pernah stroke ya. Sekarang saya mulai 2 kali pakai, terus lama-lama berkurang, sampai sekarang jarang sampai pusing nyut gitu, jarang. NMES saya gunakan ketika saya lelah berlatih, terus ada stres di otot. Biasanya saya untuk relaksasinya saya pakai NMES. Karena ada sensasi kayak dipijit. Setelah itu saya lebih rileks setelah itu. Keren sekali ya Mas Agus ya, dia pakai semuanya Iya, loh Mas Adi. beliau berkomitmen ya rutin menggunakan teknologi laser termasuk teknologi tambahannya itu. Benar. Sadar betul ya bahwa teknologi NMES ini sangat Iya. efektif untuk orang-orang yang pasca stroke ya. Betul, ibunya juga pakai lagi ya, senang Iya. banget lihatnya bisa pakai bareng. Ibunya kan dulu stroke Kena juga stroke ya. juga. Tapi ibunya juga menggunakan teknologi laser secara rutin, termasuk penggunaan intranasal dan keluhan yang tadinya sering sakit kepala, ini sudah tidak dirasakan lagi. Segitu bagusnya. Ya, karena dengan menggunakan intranasal, ini pembuluh darah yang ada di area kepala, Nah, terkhusus Lebih di dekat otak, soalnya. akan dibantu dilancarkan dan dilebarkan. Jadi yang sering sakit kepala, migrain, vertigo ini dapat dibantu pemulihannya. Tuh. Selain itu, dapat membantu pemulihan pasca stroke dan mencegah stroke berulang. Dengerin Betul, tuh ya, karena Mas banyak Adi. banget yang udah punya teknologi laser, Nggak tapi nggak dipakai dipakai. intranasalnya. Yang dipakai hanya teknologi lasernya aja, tapi teknologi tambahannya, intranasalnya suka diabaikan. Satu lagi Mas Adi, teknologi NMES Tuh. yang mesti dipakai juga untuk urusan otot dan saraf, neuromuscular electrical stimulation. Dengan stimulus dari elektrik nih, saat ditempel, tadi Pak Agus bilang malah lagi enak. Ya, Habis latihan, biar karena nggak dia terlalu kaku seperti ada katanya. relaksasi karena ada pergerakan dari situ yang membuat otot ini menjadi lebih rileks, dan lebih dari itu gerakan tadi akan merangsang otak untuk semakin menggunakan bagian tersebut. Artinya pemulihan stroke-nya jadi lebih cepat Mas Adit. Kelihatan kok. Gerakan-gerakannya. Iya, Pak Agus tadi yang tadinya mungkin tidak bisa berjalan, sekarang sudah mulai bagus jalannya. Itu kan suatu bukti nyata ya. Betul sekali. Perlu diingat juga nih bahwa komplikasi bisa terjadi tiba-tiba, tetapi ada faktor pemicunya yang tidak tiba-tiba Nah, dan harus ini. dikendalikan seperti tensi, kolesterol, gula darah, asam urat, yaitu dengan merubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang sehat dan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Teman-teman stroker semua, stroke adalah bukan akhir dari segalanya. Stroke dapat disembuhkan. Terbukti dari diri saya sendiri, saya sudah mulai mandiri dan saya sudah bisa jalan ke warung refreshing, ke rumah sakit sendiri, naik angkutan umum. Yang perlu adalah kita optimis sembuh dan mental kita perbaiki terus. Terima kasih untuk teknologi laser karena supportnya selama ini. Itulah tadi cerita dari Agus Budiman, penyintas stroke yang kesehatannya meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Gunakan sekarang juga Aku Laser dari Gogomal, alat kesehatan yang telah membantu masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Aku Laser menggabungkan teknologi laser dan NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat yang telah dipatenkan dan terdaftar resmi di pemerintah Indonesia. Dilengkapi 14 titik sinar terapi, 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Semua dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan kesehatan pembuluh darah. Gunakan Aku Laser secara rutin 2 kali sehari, 15 hingga 60 menit untuk membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke,
gagal ginjal, dan lainnya. Dapatkan Akulaser dengan menghubungi call center atau WhatsApp di layar. Pesan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Gogomall meraih sertifikasi ISO 9001 sebagai bukti pelayanan berskala internasional dan meraih penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen terhadap Gogomall. Semua layanan dan operasional terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang. Segera gunakan Akulaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saya pernah mengalami stroke 4 kali dan ini yang keempat yang paling lama, tersiksa sekali itu. Mau jalan aja susah, mau bangun dari tempat tidur susah, ke kamar mandi susah. Dengan menggunakan teknologi laser ini saya mulai berangsur-angsur pulih kembali. Di darah tinggi 110/90, asam uratnya 6,1, di kolesterolnya tadi 155 kalau nggak salah. Ya dampaknya sekarang saya udah merasa lebih sehat, sangat mempengaruhi sekali gitu teknologi laser ini. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Ya, gimana kerjaanmu? Lancar, Bu. Ibu jaga kesehatan ya. Naik motor hati-hati ya, Nak. Iya, Bu. Ayo berikan hadiah terbaik yaitu teknologi laser untuk orang yang Anda cintai sekarang juga. Ibu kangen, besok jadi pulang kan? Jadi dong, Bu. Rian punya kado spesial untuk Ibu. Ibu! Hei, Rian! Nah, ini hadiahnya. Waduh, ini yang dicari. Dapat kado spesial dari anakku.